وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما وصلنا الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرته من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا اسمهم بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين سيدي جمرة الشيخ محمد بن علي الشافعي والإمام بخاري وجميع المحدثين وصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Faraja'a biha Rasulullah itu ya sambil itu Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Faraja'a kemudian kembali atau pulang biha dengan membawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu hala kaunir ruju yarjufu, cara ngartiin sahibul hal. Yarjufu hal keadaan gemetar, orang Jawa bilangnya dredeg. Apa? Dredeg apa dredeg? Gemetar. Yarjufu apa fuaduhu, hatinya Rasul. Fadakhala kemudian masuk ia Nabi ala Khadijah ke dalam rumah Khadijah binti Khuwailidin. Faqala kemudian berkata ya Rasul zammiluni zammiluni, akan ucapan zammiluni zammiluni yang akhirnya turun surat apa? Al-Muzammil. Zammiluni selimutilah olehmu akan aku, zammiluni selimutilah olehmu akan aku. Fazammaluhu kemudian menyelimuti siapa Khadijah akan Nabi, hatta zahaba sehingga hilang anhu darinya Nabi apa ar-raw'u, apa ar-raw'u takut. Faqala kemudian berkata Rasul lil Khadijah kepada Siti Khadijah, wa akhbaraha dan menceritakan atau memberitakan ya Nabi akan Khadijah al-khabar, akan peristiwa yang baru saja terjadi. Apa ceritanya? Laqad khasyitu ala nafsi, laqad khasyitu demi sungguh takut aku menanggung beban ala nafsi atas diriku. Ini istri soleh begini nih, ya. Saat suami dalam kondisi tekanan berat, faqalat maka berkata lahu kepada Rasul siapa Khadijah itu, Siti Khadijah istri beliau, kalla akan ucapan kalla, tidak begitu, tidak usah takut maknanya. Wallahi demi Allah, ma yukhzika
ma yukhzika, tidak mungkin menyusahkan akan engkau Rasul siapa Allah abadan, selama-lamanya. Kenapa? Innaka, sesungguhnya engkau dalam rangka menjadi seorang Rasul itu, yaitu la tasilu, tugas berat yang pertama adalah apa? La tasilu, menyambung engkau ar-rahimah, akan apa? Sanak famili atau kekerabatan, istilahnya silaturahmi. Wa tahmilu, dan menanggung atau membantu engkau al-kalla, akan orang lemah. Ini sebagai tugas Nabi. Wa taksibu, dan mengupayakan engkau atau memberikan engkau. Ini nasihat Khadijah kepada Rasul, al-ma'duma, akan perkara yang tidak ada. Wa takri, itu bacanya, bacanya apa? Wa takri. Kalau ada yang keliru tolong dikasih tahu ya. Wa takri, dan menyuguhi engkau ad-dhaifa, akan apa? Tamu. Wa tu'inu, dan menolongi engkau ala thawaibil haqqi, atas menolak musibah yang datang dari Allah yang maha benar. Panjang maknanya ya. Ala thawaibil haqqi, atas menolak ujian atau musibah yang datang dari Allah yang hak. Fantolakot, sampai situ. Hadirin sekalian, ini masih cerita Nabi baru dapat apa? Wahyu. Betapa beratnya Nabi pertama kali menerima wahyu, itu berat sekali. Ya Allah, ceritanya saking takutnya Nabi, akhirnya dari uzlah di Gua Hira itu pulang setelah dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika merasakan gemetar yang luar biasa, pulang Nabi ke rumah Khadijah. Ya Allah, nah ini kondisi gemetaran seperti demam yang bukan demam biasa. Demam biasa ya minum Panadol. Ini demam yang diakibatkan oleh menerima wahyu yang sangat berat. Bercucuran keringat Nabi sampai akhirnya apa? Zammiluni, zammiluni. Kata siapa? Kata Rasul. Khadijah. Nabi manggil Khadijah apa ya? Dijah, gitu, masa begitu? Hah? Wih, ada yang tahu nggak? Nabi loh manggil Khadijah apa? Hah? Ayo dong. Saya kan belum ada waktu itu. Kalau manggil Aisyah apa? Kalau manggil Khadijah, nggak mungkin ayang beb itu. Ayang beb nggak mungkin itu. Manggilnya apa? Masa Ummul Mukminin itu bukan Nabi yang manggil, sahabat Nabi. Yes, pokoknya Khadijah gitu, tapi bukan Dijah gitu. Dijah bukan begitu, bukan. Orang condet gitu. Zammiluni apa? Zammiluni. Ya Allah ya Karim. Apa yang menyebabkan Nabi itu gemetar? Ya, tanpa pikir panjang ya, orang namanya laki lagi butuh apa sesuatu ya langsung. Jadi ini pelajaran berharga ya Bu, buat seorang istri laki pulang dari mana-mana, coba jangan diberondong sama pertanyaan. Kira-kira yang pantas ngapain dulu nih kalau laki baru pulang kerja Bu? Bu, salinin. Yes, pokoknya diservis ya. Jangan disodorin bon dulu, jangan diapain, ceritain tentang selama beliau tidak ada, nanti dulu ya. Kalau mau mandi tawarin apa?
air hangat, terus makan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan itu hidangan, apa itu, tempe bacem, orek tempe dan goreng tempe, pokoknya full tempe. Digelarin sejadahnya barangkali belum sholat ya. Itu servis dah, kan anteng tuh. Kopi nggak pakai ditanya mau ngopi apa enggak bang, pakai ditanya mau jam ngopi ya keluarin aja. Habis gitu baru gimana. Kalau bisa, kalau istri suami nggak cerita, nggak usah nanya. Orang sekarang kan diberondong. Kalaupun mau nanya ya sekedar saja, bagaimana lancar tadi perjalanan pulang pergi, itu saja. Insya Allah itu yang merah akan keluar, itu minimal biru lah, tapi ya 2 lembar. Sama juga Rasul ketika dalam kondisi demam seperti itu dan minta diselimutin, ya nyelimutin aja. Saat mana sudah mulai hilang rasa demam itu, baru Nabi cerita, faqala di Khadijah wa akhbarahal khabar, al khabar menceritakan yang telah terjadi, ibaratin an maji'il malak wal qatti anu DJ, gitu kira-kira kali. Aku mau nang gua Hiro belajar. Bahasanya orang Madiun. Tadi saya dari gua Hiro itu kedatangan malaikat. Ibaratin anil khabar apa? Maji'il malak, watang malaikat. Bukan cuma datang tuh malaikat, wal qatti langsung disikap Nabi. Bayangin. Laqad khasyitu ala nafsi, betapa beratnya saya merasakan itu, sehingga saya merasa kok tidak mampu Khadijah. Seperti itu. Apa yang dirasakan berat oleh Nabi ini? Khibtu ala nafsil maut, dalam kondisi seperti itu betapa berat saya mendapat amanah yang saya takut. Sesungguhnya saya wafat sebelum menyampaikan amanah wahyu ini. Min syiddati rahbi awil marad aw khasitu an la aqwa ala hadzal amri wala atbaqu. Jadi Nabi itu bukan takut bahwa ini memang perintah Allah, bukan, tapi bayangan Nabi betapa beratnya dakwahnya Nabi. Apalagi nanti ketika wahyu kedua terjadi stuck yang cukup lama, itu turun lagi surat Al-Muddathir. Itu kali kedua Nabi minta dia apa itu? Minta diselimuti. Wah, itu berat sekali. Ya Allah ya Karim, apa seorang istri itu menguatkan apa yang dirasakan suami? Kalla, enggak begitu. Maknanya apa? Enggak usah takut, wahai kanda tersayang, ya. Sambil dipijitin kakinya, Bu. Tenang aja, ya. Kalau hari ini gagal, insya Allah besok. Begitu. Enak gak tuh punya bini kayak gitu? Pijitin ya Pak Retno pulang kerja. Gak pakai minta kita. Apa itu? Ma yukhzikallahu abadan. Ini yang menjadi dasar kenapa Siti Khadijah itu ngomong kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Enggak mungkin Allah akan membuat kamu susah, itu sangat tidak mungkin selama-lamanya. Kenapa Nabi tidak dibuat susah oleh Allah selama? Karena kekasihnya, mana mungkin kekasihnya diseksa itu kan? Seperti itu. Ini salah satu hadis Bukhari yang paling panjang ya. Bad'il wahyi, permulaan turun wahyu. Innaka latasilur rahim, karena tugas Anda wahai kanda ini itu tugas mulia semua, maka tidak mungkin Allah membiarkan Anda dalam kesulitan. Bahkan ada ulama yang menerjemahkan ma yukhzika ay ma yufdihukallah. Tidak mungkin Allah akan membuat malu atas apa yang terjadi tadi itu.
Tidak mungkin. Ya Allah ya Karim, karena tugas mulia Anda tasilur rahim. Yang pertama apa? Menyambung. Tugas Nabi itu ketika menjadi Rasul yang pertama adalah menyatukan suku-suku. Maka ulama-ulama kita ini lagi babak belur nih sekarang. Kita orang Islam lagi terus diadu domba. Cuman gara-gara apa? Pilgub, pilpres, sampai pilpret. Tahu pilpret? Pemilihan. Nih tolong dicatat nih omongan saya. Cuman orang bodoh yang mau diadu domba gara-gara urusan sepele. Cuman orang bodoh. Ya, pada dapat apa kita? Dapat ya? Nyamos doang kata orang Betawi. Jangan mau kita diadu domba, ya. Persoalan pilpres itu persoalan seujung kuku, ya. Silakan kalian mau dukung siapapun, silakan. Yang penting jangan coba-coba menghina orang, menghujat orang, apalagi sampai melaknat orang. Kenapa? Inni lam ub'as la'anan, begitu kata Nabi dalam hadis Bukhari. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Dalam sebuah hadis dikatakan inni lam ub'as la'anan. Aku ini diutus oleh Allah ini bukan untuk melaknat orang, bukan untuk jelek-jelekin orang. Kalau ada umatnya kiai, ustadz, habib kok menghujat orang, mungkin nabinya salah menurut saya. Karena nabi kita itu tidak mungkin begitu. Lah kita nih yang sekarang masih punya dendam gara-gara pilpres kemarin, kita cuman korban Pak, cuman korban media sosial. Itu yang ngadu domba kita lagi teprok tangan, ore. Ayolah pada main apa? Hujat menghujat, ya semua. Maudhu. Kita ini saudara Pak. Siapa pelaku utama Pak? Udah ketebak, Yahudi. Pelakunya ya Yahudi. Markasnya di mana? Di Inggris. Dia tebar itu kebencian lewat Islam melalui jalur ajaran Islam yang dipahami oleh beberapa kelompok Islam transnasional. Siapa itu? Nah, itu ada yang datang dari Iran, ada yang datang dari Saudi. Dia bawa semua ajaran-ajaran, dia titipkan, dia biayai itu sama Yahudi supaya menyebar apa? Paham-paham yang akhirnya umat Islam di Indonesia yang tadinya akur jadi berpecah belah. Itu tuh, lah kita ini korban semua rata-rata. Korban mau diadu domba. Besok itu kalau ada orang yang coba-coba menggiring kita, jelek-jelekin orang, menghujat orang, harus kita katakan najis, harus kita katakan, harus berani kita buat. Kita ini semua bersaudara. Mereka punya target Pak. Bagaimana kita umat Islam mau dihancurkan dengan isu-isu yang isu agama, isu suku, isu budaya, itu paling ditiupkan isu nanti suku Sunda sama suku Jawa berantem, Betawi sama Batak berantem, hancur di Indonesia. Ketika hancur, teprok tangan. Coba ini yang perlu dicatat ya, tugas utama Nabi apa? Menyambung silaturahmi. Itu tugas utama. Yang pertama setelah turun wahyu, tugas Nabi itu menyambung silaturahmi. Karena suku-suku di Mekah waktu itu terpecah belah, nggak maju Mekah saat itu gara-gara apa? Berkelompok. Setiap hari perang itu antar suku di Mekah. Kita Indonesia ini tidak bisa diadu cuman gara-gara isu kesukuan, tidak bisa. Suku apapun berhak tinggal di sebuah negeri yang bernama Indonesia. Itu kalau ajaran ulama dahulu.
suku manapun asal dia mereknya Indonesia, darahnya merah, tulangnya berwarna putih, terima dia sebagai saudara kita. Tugas kedua apa Nabi setelah menyambung silaturahmi? Merekatkan persaudaraan. Yang kedua apa? Wa tahmilul kalla. Wah, ini berat tugas yang kedua. Seorang juru dakwah itu terbiasa menanggung kesulitan orang, bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang. Karena tugas utama Nabi yang kedua apa? Wa tahmilul kalla. Wa tahmilu adalah memikul beban orang susah. Pantas saja Nabi itu senang bergaulnya sama orang-orang miskin, sama orang-orang fakir. Allahumma ij'alni miskinan wahsyurna ghadan fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin, dan besok saya itu di akhirat minta digabung sama orang-orang miskin. Karena orang miskin itu cenderung apa? Dizolimi, disakiti, terutama anak yatim. Siapa bapaknya anak yatim? Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi? Wa taqsibul ma'dum. Ma'dumah ini ya termasuk lazimnya orang miskin itu, orang fakir itu gak punya apa-apa. Maka tugas Nabi yang berikutnya taksibul ma'dum, membantu memberikan apa? Masyarakat yang nggak punya apa-apa. Dan itu sangat tulus Nabi. Ya sesekali disubsidi silang gitu. Abu Bakar, Anda duitnya banyak, tolong bagi Bilal. Yang itu diabadikan itu dalam Al-Quran ya. Wa taqri ad-daifa. Lah ini ya ajaran Islam yang luhur ini, selalu menyuguh akan kedatangan tamu. Jadi ciri khas umat Islam itu senang dengan kedatangan tamu, walaupun ntar dia bakal nagih hutang, yang penting senang aja dulu. Bapak kalau ada debt collector datang, sambut Pak. Waalaikumsalam, monggo pinara ya, calik apa ya? Kalau dia mulai mau nyodorin bon, tahan dulu. Kita kasih kopi yang paling manis, yang paling enak yang kita suguhkan. Kalau ada pisang goreng, keluarin pisang goreng. Jus, keluarin jus, biar dia lupa sama tugasnya. Apa tugasnya? Karena malaikatnya itu. Tadi pagi itu ngaji surat Al-A'raf ya, santri itu ayat 91. Saya baru tahu hakikat ilmu sihir di dalam surat Al-A'raf. Kasusnya Saharatu Fir'aun. Jadi salah satu alasan kenapa tukang sihirnya Fir'aun seketika itu masuk ke dalam ajaran Nabi Musa, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, itu karena sihir itu bukan merubah HP jadi TV. Awas nih. Apalagi yang lebih rendah dari sihir, apalagi sihir itu udah paling puncaknya al-a'rad al-basyariyah, sesuatu yang tidak kenalar itu sihir paling tinggi. Di bawahnya apalagi sulap si cemen lah, apalagi tolong bantu ya, itu gampang itu. Siapa itu yang kuncinya munjung itu? Gampang itu, gampang. Sulap, santet, telu, papat, limo, gampang itu, gampang. Pelet, apalagi pelet cuma 10.000. Semar mesem, semar apa, gampang itu. Jadi sihir itu bukan benda. Jadi fa'alqa asak, kamu lemparkan, kamu punya tongkat itu ya. Waktu Saharatu Fir'aun melemparkan hibal wa isiyahum, dia lemparkan hibal itu propertinya tukang sihir, tambang. Yang disihir itu matanya, bukan apanya,
Makanya orang kalau kena sihir begitu matanya tuh. Saya bisa buat nyontoh. Kena sihir ngantuk. Hipnotis coba. Itu kejadian waktu Saharatu Fir'aun menyihir mata orang. Itu dalam pandangan mata orang yang kena sihir, itu hibal itu seperti burung atau ular-ular yang kecil itu. Sementara tongkatnya itu seperti dalam kan orang kalau udah kena sihir Pak, gemblong itu seperti kue apa yang enak itu gemblongnya. Hah? Tahu sihir cinta nggak? Wah ini bahasa orang Pak. Sihir cinta. Cinta kalau sudah menyihir, love is blind. Apa itu? Wahai pujaan hatiku yang mulus. Apaan mulus? Total begitu bilang itu. Pipi pada total dia bilang mulus. Karena apa? Sudah tersihir cinta. Mata kalau sudah tersihir cinta, yang total mulus. Ya. Nah, waktu Nabi Musa melempar asok itu apa ya? Tongkat. Itu tukang sihirnya lihat memang tongkatnya berubah jadi ular. Karena kan Nabi Musa nggak kena sihir. Di situ Saharatu Fir'aun merasa yakin bahwa ini seorang utusan. Kalau kami cuma tukang bohong. Saya kasih tahu ya, salah satu kelompok pengajian yang sangat populer itu cenderung bapak itu kena sihir matanya. Jadi bapak dibawa dulu ke sebuah tempat, bapak disirap seperti kena hipnotis. Hati-hati itu yang suka ngikut ke kelompok-kelompok itu ya. Udah itu orangnya udah saya tangkap itu, dibawa ke Depok, matanya ditutup, dibaiat misalnya, suruh bikin bom ya, udah di brainwash. Anak-anak muda kita sering jadi korban Pak. Kembali masalah tamu tadi ya. Nah, ketika tadi orang nagih hutang itu, akhirnya Allah takdirkan karena kita sambut dengan baik, bisa kesihir dia punya mata. Duh Allah, hatinya bisa kesihir. Ini orang mau ditagih hutang kok menyambut saya. Aduh maaf Pak, saya nggak jadi nagih hutang dah, saya anggap lunas saja. Alhamdulillah. Tapi kalau orang nagih hutang kita langsung ngoci pintu, nah itu makin semangat orang nagih hutang. Ditungguin bahkan kita, ayah lagi di WC, ya saya tungguin. Berapa lamanya di WC? Ya suruh masuk saja, suruh masuk. Ada itu amalannya itu ya. Bacain hizib sogir saja itu, pistol bisa jadi apa? Bisa jadi pisang ya. Pistol yang menembak kita, dibacain hizib sogir jadi apa? Jadi pisang ambon ya, cuman harus yakin. Gak usah takut kita orang dalam kondisi benar. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, tugas Anda kata Khadijah kepada Rasulullah, tugas Anda berikutnya yang tidak kalah pentingnya, nolongin umat dari menghindari musibah-musibah, bala-bala yang turun dari Allah. Ini kalau kita berantem mulu nih Pak, cuman gara-gara hal sepele, bisa turun terus musibah ini. Nah, saya sebagai orang yang diamanatkan itu nggak bosen Pak, saya ingatkan Bapak sering jadi korban. Kalau bocah saya omelin bener itu bocah saya. Kalian mau diadu dong, paling tololnya orang, udah nggak ada bahasa yang sopan itu. Sepaling tololnya orang kalau mau diadu domba, saya ngomong begitu, nggak ada takut. Biarin saya nggak diundang lagi sama orang, nggak ada masalah. Karena yang saya sampaikan sesuatu yang menjadi tugas utama Nabi apa? Wa tu'inu nawaibil haqqi. Percuma kita baca ayat wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadha.
Wa'tasimu, itu ayat cuma ditempelin di stiker doang, nggak dipakai. Wa'tasimu bihablillahi. Agama itu terlalu rendah kalau disejajarkan dengan politik. Agama harus paling tinggi, Pak. Ketika agama dibawa ke politik berarti merendahkan agama. Jangan mau dibohong-bohongin, Pak. Sudah terbukti kan kemarin ada orang bawa agama untuk tujuan politik, keok juga. Agama loh mau ditarik-tarik ke politik, itu kan sama saja menyandingkan agama dengan politik. Saya ngomong begini bukan berarti kita nggak boleh belajar politik, boleh, tapi jangan pernah seret-seret agama ke derajat yang terendah itu. Terlalu rendah, Pak, agama dibawa ke politik. Ini saya ngomongnya terus dalam rangka apa? Mengkampanyekan ukhuwah. Oh, Bapak mau bosen atau enggak, terserah Bapak, yang penting saya sampaikan. Terus makin dekat tahun 2024, saya ngajinya cuma sebaris, isinya cuma itu nanti ngomong, supaya jangan pada berantem. Ya, besok yang dukung Anies saya doain masuk surga. Bener pendukungnya langsung. Padahal lagi ngetes dong. Yang dukung Ganjar saya doain masuk surga. Wah, nggak ada pendukungnya. Yang dukung Prabowo saya doain masuk surga. Wah, Anies semua ini Roman. Berarti setiap pendukung calon presiden saya doain semuanya masuk surga. Kenapa doanya sama, Ustaz? Lah kan tiga-tiganya pada sholat nih orang. Tiga-tiganya pada sholat. Ngapain pada marahan sesama orang sholat? Kan gendeng itu orang, tolol orang itu. Tolol nggak? Maka doa saya sama. Mudah-mudahan Pak Anies menang. Mudah-mudahan Pak Ganjar menang. Mudah-mudahan Pak Prabowo menang. Ada yang menanggung malu. Nanti terserah Allah mau takdirkan sang calon-calon. Ya Allah. Lanjut, fantolakot kemudian pergi. Jadi apa yang terjadi sama Rasul ini dilaporkan kepada, ini peristiwa yang menurut saya nggak kalah hebat ini, pertemuan Nabi dengan Waraqah bin Naufal. Dan kita mau kenalan dengan sosok Waraqah bin Naufal. Faldolakot kemudian pergi bihi bareng dengan Nabi siapa? Khadijah, tu Siti Khadijah. Hatta atat sehingga mendatangi siapa? Khadijah bihi dengan Nabi. Waraqah akan Waraqah ibn Naufalin bin Naufal bin Asadin bin Abdul Ujjah ibna ammi Khadijah. Nanti kita telusuri nih silsilahnya Waraqah, silsilahnya Khadijah, dan silsilahnya Rasulullah SAW. Ibni ammi Khadijah yang menjadi apa? Anak pamannya Khadijah. Wakana dan adalah Waraqah yaitu imro'an, seseorang tanassara yang bergabung dengan ajaran Nasrani yang murni fil jahiliyati semenjak zaman Wakana dan adalah Waraqah yaitu yaktubu. Ini karya besarnya Waraqah bin Naufal, yaitu yaktubu menulis siapa Waraqah al-kitab akan Injil. Ditulis ke dalam bahasa apa? Al-Ibraniyah, ke bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Ibrani itu Iran nih. Iran pakai Ibrani kan bahasa. Israel Ibrani. Fayaktubu menulis siapa? Waraqah minal Injili. Ya Allah dari kitab Injil bil Ibraniyati dengan lughah Ibrani ma akan perkara sya'a. Lah ini yang penting nih. Berarti Waraqah bin Naufal statusnya ahlul kitab, otentik masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Ma akan perkara sya'a yang menghendaki akan mas siapa Allah. Ya Allah ya Karim,
ayyaktuba akan bahwa menulis siapa Waraqah akan ma. Wa kana dan adalah Waraqah yaitu syaikhan, orang tua, kabiran yang sangat sepuh, qad amiya hal keadaannya telah buta matanya siapa Waraqah. Faqalat kemudian mengadu, lebih tepatnya berkata, saya maknain murad mengadu, lahu kepada Waraqah siapa Khadijah tu Siti Khadijah. Apa laporannya? Ya benar ammi, wahai anak dari pamanku, isma min ibni akhika. Coba bapak garis bawahi ibni akhik. Dengarkan wahai anak paman itu apa namanya pak? Anaknya paman apa? Ya terserah lah, saya nggak tapi paham itu. Ibnu am, sepupu. Wahai sepupuku, tapi sepupu tua ya, karena memang Waraqah udah sepuh kan. Justru yang menarik isma min ibni akhik. Dengarkan wahai sepupuku cerita yang bersumber dari anak saudara lelakimu. Kok bisa begitu? Apa Waraqah itu masih saudaranya Abdullah? Bukan. Di kalangan orang Arab itu sama tradisi masyarakat kita, mereka itu menyebut siapa itu dengan ngebahasain. Cara orang boso ya, boso itu apa ya? Ya encang dipanggil encang gitu, mamang dipanggil mamang, pak de, pak le, semua. Bahkan ada orang sudah masih muda dipanggil engkong sama yang lebih tua. Itu karena apanya? Secara urut dia lebih tua, ada ya? Ada yang nggak begitu? Seperti itu dipakai di Arab juga begitu. Ternyata Waraqah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketemu di kakeknya yang nomor 4. Jadi kalau kita urut nih, dia punya nasab, Nabi itu bapaknya siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sampai Qusay kita tahan. Waraqah itu ibni Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, ketemu di Qusay. Berarti antara Nabi dengan Waraqah itu sama-sama apa? Satu apa namanya kalau begitu pak? Lu sama gua masih satu bonggol. Nah itu orang Betawi bilang satu bonggol itu apa? Jadi Waraqah bin Naufal itu engkong yang nomor 4-nya itu sama dengan Nabi, engkong nomor 5 Qusay. Maka biar lebih dekat, Khadijah bilangnya isma min ibni akhik. Dengarkan cerita yang bersumber dari anak saudara laki-lakimu. Padahal jauh banget. Nggak penting lihat. Itu dalam rangka mendekatkan saya. Faqala berkata lahu kepadanya Nabi siapa Waraqah, ya bena akhi. Sebetulnya yang mau dilaporkan Nabi, Waraqah udah tahu, karena Waraqah sudah tahu di Injil itu. Dan dulu kan waktu dibawa sama Abi Thalib sudah diingatkan. Oh bukan itu rahib ya. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, maza tara, maza akan apa melihat kamu? Kamu habis melihat apa? Dek atau nak? Fa akhbarahu, kemudian memberitakan atau menceritakan akan Waraqah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarama akan peristiwa perkara ra'a yang melihat siapa Nabi akan mati. Faqala kemudian berkata lahu kepada Nabi siapa Waraqah hadan namus. Baik, kita mendengar istilah ini ya Pak. Hada apa? An-namus. An-namus apa Pak? Hada an-namus. Hada adapun ini malak. Kamu cerita habis kedatangan malaikat itu di Gua Hira, itu adalah an-namus. An-namus itu sebutan malaikat Jibril di kitab Taurat dan Injil. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu namanya bukan Jibril tapi an-namus. Seperti itu. Alladzi nazzala, yang telah menurunkan akan namus tadi siapa Allah ala Musa. Ini menarik ya. Nabi Waraqah kan berimannya kepada Isa, tapi yang dia angkat cerita Nabi Musa. Nanti ada keterangannya.
Ya laitani, ini harapannya Waraqah. Pak, peristiwa yang barusan disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi kepada Waraqah itu detik-detik wafatnya Waraqah. Kalau sampai nggak wafat, Waraqah ya dibunuh. Saya mundur sedikit. Cerita bagaimana Nabi mengalami goncangan dahsyat itu akhirnya dilaporkan kepada siapa? Waraqah. Pertanyaannya, kenapa kepada Waraqah? Baik. Sebetulnya ada dua tokoh ahli kitab yang masih orsinil di zaman itu. Ada berapa? Ada dua. Ya Allah ya Karim. Yang satu namanya Zaid bin Amr. Yang satu namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu yang pernah menentang perilaku orang jahiliyah yang tawaf sambil telanjang itu. Jadi zaman jahiliyah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah itu sambil telanjang bulat. Akhirnya Zaid bin Amr itu nggak tahan, ayo keluarin pedang, siap, ayo pakai baju. Kenapa Zaid bin Amr sebegitu keras? Karena beliau ahlul kitab. Beliau yang masih berpegang teguh kepada apa? Kitab Injil yang orsinil dan berpegang teguh kepada apa? Ajaran Nabi Isa. Karena saking gak kuatnya menghadapi rusaknya jahiliyah, lah Zaid bin Amr hijrah ke Syria. Saat itu di perjalanan berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu ngaji Injilnya langsung kepada Zaid bin Amr. Sayangnya ada yang bilang sampai Taif Zaid bin Amr dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jadi tinggal satu-satunya waktu itu yang masih berpegang teguh kepada apa? Ajaran Nabi Isa, Waraqah bin Naufal. Jadi ceritanya Nabi dibawa ke Waraqah bin Naufal itu agar Nabi bisa apa? Ngakurin apa yang terjadi dengan apa yang disebut Allah dalam kitab Injil dan Taurat. Itu saja intinya. Ya Allah ya Karim. Akhbar Rasulullah SAW apakah Waraqah hadan namus. Jadi di dalam kitab Injil ya, Injil itu komentarnya ahli bahasa ya. Al-Injil itu diambil dari masdar an-najl. An-najl itu maknanya dua. Ada yang maknanya ikhraj, ada yang maknanya at-tanazu. Apa Pak? Injil itu dari masdar an-najl, najlu. Maknanya dua, ada yang namanya ikhraj, artinya mengeluarkan. Ada yang maknanya at-tanazu. At-tanazu itu penyimpangan. Maksudnya apa? Orang-orang yang berpaham ajaran Nabi Isa di kemudian hari setelah diangkatnya Nabi Isa itu, mereka memang apa? Orang-orang yang gemar merubah, keluar dari konteks Injil yang asli. Maka itu oleh siapa? Waraqah bin Naufal, apa-apa yang masih orsinil diturunin lagi ke dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani? Begini, semua kitab-kitab Allah, kitab samawi itu berbahasa Arab karena memang para nabinya orang Arab. Kalau nabinya orang Cianjur, pasti kitabnya berbahasa apa? Berbahasa Arab. Karena memang sudah begitu bercampur baurnya Mekah, maka ada upaya meluruskan ajaran apa? Nasrani yang diinisiatifkan oleh siapa? Waraqah bin Naufal. Maka beliau tulis ke dalam bahasa Ibrani. Itu. Tapi yang beliau tulis itu apa-apa yang memang masih orsinil, termasuk informasi akan datang seorang nabi akhir zaman yang di dalam Injil dan Taurat tersebut namanya Ahmad di surat Sabar itu. Min ba'dismuhu Ahmad. Bukan Ahmad dia, itu mah dari mana itu dia? Itu kayak yang dari Kashmir. Lah jauh amat dari orang kampung Raden juga ada yang namanya Ahmad, tukang ojek, jauh-jauh amat dari Kashmir. Ada.
Ya Allah, kenapa dia dianggap nabi akhir zaman? Nabi kita namanya itu banyak, ada 200. Yang mustaq dari Ahmad saja sampai 4 itu. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, sampai 4. Jadi kalau dibilang Ahmad dengan kemuliaan tertentu, maksudnya nabi, bukan orang Kashmir ngawur. Ya Allah ya Karim. Al-Injil, tapi ada yang baca Al-Anjil. Jadi Syekh Hasan Basri itu nggak mau bilang Injil, tapi bilangnya apa? Anjil. Awas tuh, ya, bifathil hamzah kalau beliau membacanya Anjil. Ya Allah ya Karim. Khabar ma ra'a, khabar alladhi ra'ahu min al-malak wal ghatti wal abah wal mutaqaddim. Hadan namus asyara bi qawli hada ila al-malak alladhi dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabar. Wan namus al-murad bihi Jibril li'anna Allah khassahu bil ghaib qablahu wa sahibi sabab sirri mutlaqan wa qila sahibi sirri wahid wa qila ila akhirih. Wa ahlul kitab, nah ini penting, wa ahlul kitab yasummuna Jibril alaihissalam an-namus. Ahli kitab yang masih orsinil, Yahudi orsinil yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa. Israel Nasrani yang orsinil itu menyebut Jibril dengan kata apa? Namus. Maka dalam hadis Bukhari bilangnya apa? Waraqah, hadan namus. Waraqah tidak bilang hada Jibril, karena Waraqah masih berpegang teguh kepada apa? Bagaimana kelanjutan ceritanya Waraqah? Saya biar nggak penasaran, saya nggak tahu itu kejadiannya, tapi sebelum zuhur lah, peristiwa dialognya Nabi dengan Waraqah itu apa? Pagi sebelum zuhur. Kenapa? Waraqah itu kan matanya buta, tapi mulai merasakan sesuatu yang berat, sehingga beliau berandai-andai, andai kata saya ini masih muda, satu, andai kata saya ini hidup di zaman engkau ya Rasul, dua, andai kata. Tapi sayangnya beliau apa? Sudah sepuh, matanya buta, dan beliau itu kayak ngerti umurnya gak lama lagi itu, sehingga informasi tentang Rasul itu langsung secara detail disampaikan oleh Nabi detik itu juga. Kenapa? Sorenya Waraqah bin Naufal meninggal dunia, habis sudah ahli kitab yang berpegang teguh kepada ajaran. Nanti cerita bagaimana wafatnya Waraqah sebelum hadis ini terakhir, dan seperti apa harapannya, termasuk informasi Injil terkait dakwah Nabi itu akan disampaikan oleh Waraqah secara detail. Jadi cara Waraqah yang sudah hatam baca Injil itu sebelum wafat menyampaikan apa? Wasiat-wasiat yang tertulis dalam Injil, tertulis dalam Taurat, termasuk Muhammad, saya bocorin ya isinya Injil. Nanti kamu akan diusir dari negerimu. Apa maksudnya? Nabi akan hijrah. Jadi hijrah itu, hijratun Nabi itu sudah dikabarkan dalam Injil. Itu disampaikan oleh Waraqah detik-detik sebelum wafat, sorenya. Bahkan di hadis ini, Waraqah nggak ketemu sore, keburu meninggal. Tapi apa yang disampaikan oleh Waraqah terekam jelas oleh Rasulullah. Nanti kita lanjut 2 minggu yang akan datang. Sampai situ. Wallahu a'lam bishawab.